dipersembahkan oleh dari pelosok desa hingga ke jantung kota. Akses terhadap keadilan adalah hak setiap warga negara. Bahwa hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara, keadilan adalah tuntutan setiap warga negara. Upaya pemenuhan akses keadilan bagi seluruh masyarakat sejalan dengan Astacita ke-7 Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Di Indonesia, pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat terwujud melalui Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan. Inilah pentingnya pos bantuan hukum agar semua masyarakat, terutama bagi mereka yang lemah yang harus kita lindungi, untuk mendapatkan akses keadilan. Pemirsa, negara memastikan bahwa hukum bukan hanya milik kota besar, bukan hanya milik mereka yang mampu. Satu program penting, Pos Bankum, dibangun untuk membawa akses keadilan ke tingkat desa dan juga kelurahan. Pos Bankum menyediakan konsultasi hukum, edukasi, pendampingan paralegal, hingga penyelesaian masalah melalui mediasi, tanpa harus langsung ke pengadilan. Dan tentunya untuk membahas lebih jauh gerakan besar ini, kita akan membahasnya bagaimana hukum dibuat menjadi lebih dekat dan juga solusi menjadi lebih cepat bagi seluruh masyarakat desa. Kita akan membahasnya bersama Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Bapak Konstantinus Kristomo, yang tentunya nanti akan menjelaskan bagaimana Pos Bankum menyapa desa dan membuka pintu keadilan seluas-luasnya. Tentunya di dialog penting bersama saya, Sheila Kosakoy. Ya, Mas Kris, apa kabar? Baik, Mbak Sheila. Luar biasa. Jadi kita ini mau tahu, Mas, sebenarnya adanya Pos Bankum untuk masyarakat desa. Negara memberikan ruang untuk pemberian bantuan hukum kepada semua kalangan ya. Nggak cuma di kota, bahkan di desa, di pelosok-pelosoknya juga, Mas. Perdesaan atau kelurahan. Nah, bisa dijelasin nggak sih sebenarnya seperti apa pijakan dasar, kemudian urgensi dengan hadirnya program ini begitu ya ke tingkat desa sampai ke pelosok-pelosok itu, Mas? Monggo. Jadi pijakan dasarnya itu adalah bahwa akses keadilan itu adalah hak konstitusional bagi semua masyarakat. Artinya hak yang dilindungi oleh konstitusi itu ada di pasal 28 28D ayat 1 ya di Undang-Undang Dasar 45. Dan kemudian kalau kita melihat di Astacita Presiden ke-7 tentang reformasi hukum, ini juga sejalan dengan Astacita Presiden. Dan kemudian kalau kita lebih luas lagi, kita melihat dari SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals 16.3, yaitu mengenai akses keadilan. Jadi ini adalah bagaimana negara itu kemudian hadir untuk menjamin akses keadilan itu bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat di tingkat paling bawah, yaitu masyarakat desa. Jadi gini Mbak Sheila, ini mungkin tadi terlalu ngawang-ngawang ya, tapi konkretnya gini deh. Mbak Sheila misalnya, atau saya orang desa, ketika saya punya masalah hukum, maka saya harus menempuh perjalanan sampai 40 menit sampai 1 jam untuk menemukan LBH atau kantor pengacara. Kenapa? Karena kantor-kantor pengacara, para pengacara, lembaga bantuan hukum itu adanya di ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi. Oke, bisa dibilang di pusat kotanya begitu ya. Pusat kotanya. Jadi bagi orang desa itu sangat jauh. Itu kita belum ngomong di daerah kepulauan di mana mungkin mereka harus naik perahu dan lain-lain. Nah, konsepnya adalah bagaimana kita membuat akses masyarakat desa itu menjadi lebih cepat untuk mendapatkan respon cepat atas permasalahan hukum mereka. Jadi pos bantuan hukum desa kelurahan ini secara fisik adalah ruangan atau kalau nggak ada meja kursi yang ada di kantor desa, ya di kantor desa. Kenapa di kantor desa? Karena semua warga desa pasti tahu
letaknya. Kemudian ada penggeraknya, ada 2 penggerak. Yang pertama itu paralegal desa. Mereka adalah 2 warga desa yang kita latih sebagai paralegal. Mereka adalah anggota kelompok Kadarkum, kelompok sadar hukum di masyarakat itu. 2 orang diantaranya kita latih sebagai paralegal dan dilatih oleh pemberi bantuan hukum atau organisasi pemberi bantuan hukum yang telah lolos verifikasi akreditasi di Kementerian Hukum. Dan mereka akan terus di bawah supervisi dari pemberi bantuan hukum dan para penyuluh hukum. Kemudian yang kedua adalah kades atau lurah sebagai kepala desa. Kalau paralegal desa tadi dilatih oleh pemberi bantuan hukum, maka kades atau lurah ini akan dilatih oleh Mahkamah Agung sebagai mediator. Jadi pos bantuan hukum desa atau kelurahan ini merupakan gawe bersama atau kolaborasi bersama antara Kementerian Hukum di tingkat pusat ya, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, dan juga beberapa kementerian lain yang akan memanfaatkan pos bantuan hukum desa kelurahan ini. Nah, tadi itu ada 2 penggerak di sana, kemudian dua-duanya ini kemudian dilatih oleh satu oleh pemberi bantuan hukum dan selalu di bawah supervisi pemberi bantuan hukum, yang satu dilatih oleh Mahkamah Agung. Ya. Oke, nah dari Posbankum sendiri ini kan hadir ya 4 layanan, konsultasi, mediasi, konsiliasi, kemudian rujukan advokat pro bono. Nah ini bisa dijelaskan nggak sih Mas dari esensi 4 layanan ini untuk masyarakat? Baik, jadi tadi kita membahas aktornya atau penggeraknya ada 2. Ya. Ada 4 layanan yang diberikan. Yang pertama adalah layanan informasi dan konsultasi hukum. Yang kedua adalah layanan advokasi dan bantuan hukum litigasi lainnya. Yang ketiga, ini layanan mediasi. Jadi Mbak Sheila, kalau kita bayangin warga desa yang punya masalah hukum, dia akan datang ke kantor desa, maka dia akan diterima oleh paralegal desa tadi, dan akan diberikan layanan informasi hukum dan konsultasi hukum atau bantuan hukum litigasi lainnya atau advokasi. Namun jika mereka adalah para pihak yang ingin menyelesaikan konflik atau sengketa, maka mereka akan diberikan layanan yang ketiga, yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi ini diberikan oleh kades atau lurah sebagai juru damai. Yang tadi saya sampaikan, dia dilatih oleh Mahkamah Agung sebagai juru damai. Keberadaan pos bantuan hukum desa kelurahan ini adalah bagaimana supaya masyarakat desa itu bisa menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat desa secara damai, bijak, dan mandiri. Artinya kita berharap sebenarnya di mediasi inilah permasalahan hukum itu selesai. Ya. Namun ini adalah pilihan jika mereka memilih untuk lanjut atau mereka enggak sepakat di mediasi itu, mereka memilih untuk lanjut, maka akan diberikan rujukan. Rujukan ini kayak kalau puskesmas ya, akan diberikan rujukan ke rumah sakit. Nah ini sama, ini akan diberikan rujukan ke pengacara. Nah, rujukan ini kalau orang atau kelompok orang miskin, maka akan diberikan pendampingan oleh pemberi bantuan hukum dengan skema bantuan hukum Undang-Undang 16 2011 tentang bantuan hukum. Cukup dengan surat keterangan miskin, maka akan mendapatkan bantuan hukum gratis. Kalau mereka mampu bayar pengacara, maka kita persilakan mencari pengacara sendiri. Namun kalau mereka tidak cukup miskin untuk dapat surat keterangan miskin dan tidak cukup kaya untuk bisa membayar pengacara, atau kita sebut sebagai kategori rentan miskin, maka mereka akan dirujuk atau akan diberikan rujukan kepada advokat pro bono. Jadi tadi kalau di sini kita juga sudah kerjasama dengan organisasi advokat yang akan memberikan daftar-daftar nama advokat pro bono mana yang akan memberikan layanan. Jadi itu adalah layanan rujukan. Okay. Tapi kita berharap sebenarnya dengan adanya pos bantuan hukum desa ini, masyarakat desa itu bisa menyelesaikan di sini, di mediasi ini. Tadi yang saya sampaikan, kita melatih semakin banyak orang warga desa itu pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan permasalahan hukum secara damai, mandiri dan bijak.
Oke, luar biasa. Jadi nggak terlalu panjang-panjang begitu ya prosesnya. Nah, tadi juga sudah disampaikan gitu ya sama Mas Kris kalau memang ada paralegal yang mendapatkan pelatihan, kemudian disupervisi oleh organisasi pemberi bantuan hukum. Nah, kalau untuk BPHN sendiri, ini peran dan tugasnya dalam menjembatani pelaksanaan hal-hal tersebut ini seperti apa, Mas? Jadi yang jelas BPHN itu membuat kurikulum pelatihannya bersama dengan yang untuk paralegal misalnya bersama dengan teman-teman atau kolega-kolega dari pemberi bantuan hukum, juga bersama Mahkamah Agung kita bikin kurikulum untuk pelatihan bagi juru damai. Artinya BPHN berperan untuk memastikan bahwa kualitas layanan walaupun ini gratis diterima oleh warga desa itu tetap bisa dijamin. Karena dari awal kita sudah melatih paralegal desanya, kita sudah melatih juru damainya. Itu peran BPHN di situ. Kemudian peran BPHN cukup banyak ya, koordinasi, kemudian memastikan melalui kantor-kantor wilayah, memastikan layanan-layanan ini berjalan, gitu. Oke, jadi bisa dipastikan ya memang diberikan juga kualitas yang bagus juga nih ketika diberikan pelatihan ya. Oke, kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi ya Mas Kris ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Penting. Kalau nama bisnis samaan, bisa-bisa jadi rebutan. Nah, yang benar dari awal udah daftarin mereknya. Merek itu melindungi identitas bisnismu. Jangan nunggu ribut dulu baru daftar. Kini daftar merek itu gampang. Online aja di merek.dgip.go.id. Sekarang proses pemeriksaannya juga semakin cepat. Bisnis kamu masih kecil, tetap harus amanin mereknya loh. Ingat ya, merek aman, bisnis nyaman. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia, hanya di Garuda TV. Akhirnya Om berhasil menciptakan sinar seafood donat. Siapa yang mau makan donat topping ikan teri Om? Alah, ikan mentah aja ada yang makan. Ya udah segera daftarin merek sinar Om. Kalau udah viral aja lah. Lihat kawan, Om dapat somasi. Gak boleh pakai nama merek sinar. Udah daftarin merek belum? Belum. Kan udah dikasih tahu dari awal. Ya maaf. Di Indonesia, orang yang daftar merek duluan akan mendapatkan merek tersebut. Oh gitu. Jangan tunggu tenar, segera daftarkan merekmu di merek.dgip.go.id. Oh gitu. Bentar, kamu siapa? Kok ada di kamarku? Postingan video ini untuk edukasi. Oh gitu. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Tahun atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Itu karyaku. Sekarang ini punya. karyaku. Hah? Untung karyaku sudah tercatat di DJKI. Jadi aman. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Otomotime, setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, kembali lagi di Dialog Penting. Tentunya kita masih membahas ya hukum yang dekat, solusi yang cepat, Posbankum menyapa desa. Masih dengan Mas Kris. Mas, jadi saat ini sudah terbentuk ya 71.773 Posbankum desa ya, dengan persentase ini 85,50% yang ada di seluruh Indonesia. Dan ini bisa dibilang menjadi program unggulan di tahun 2025 untuk mendorong Astacita. Nah, ini sebenarnya berapa sih jumlah Posbankum yang ditargetkan dalam beberapa waktu ke depan? Terus apakah ada pertimbangan khusus terkait hadirnya Posbankum di wilayah-wilayah tertentu seperti itu?
target dari Pak Menteri ya Desember ini semua desa itu sudah mendirikan Posbankum, membentuk Posbankum ya. Kita masih ngejar yang di Papua terutama ya. Papua kita masih ngejar di situ. Kita berkolaborasi dengan Kementerian Desa. Kita akan meminta bantuan dari tenaga pendamping desa ya untuk ikut membantu dalam pembentukan pos bantuan hukum. Kalau di Papua namanya kampung di Papua gitu. Oke, jadi semua ada ya, kampung kecil, desa-desa kecil, dusun gitu ada nggak sih Mas? Desa. Desa ya pasti ya. Oke, nah biasanya kasus-kasus apa aja sih yang ada gitu ya, yang bahkan muncul dari masyarakat yang kemudian menjadi ranah kerja Posbankum sendiri? Jadi tadi paralegal dan Kades tadi itu kita bekali dengan sementara masih pakai Google Form ya untuk pelaporan pelayanan dan juga termasuk pelaporan jenis kasus apa yang mereka tangani gitu ya. Sampai sejauh ini ya paling banyak kalau kita ngomong 10 paling banyak itu yang pertama itu sengketa tanah. Kemudian Kamtipmas. Kamtipmas itu ya kayak perkelahian antar remaja, nyetel musik kenceng-kenceng gitu kan. Kamtipmas. Kemudian ada juga waris. Kemudian ada KDRT, penganiayaan, ada juga pencurian, ada beberapa yang lain lagi. Tapi itu yang paling banyak ditangani di tingkat desa. Paling banyak yang menjadi laporan begitu ya untuk di Posbankum sendiri yang ada masalah di desa-desa itu. Nah ini udah ketahuan di desa mana gitu misalnya yang paling banyak? Karena ini masih berproses ya. Jadi ini kan nggak cuma bentuk secara administratif, tapi ini kan juga masih berproses dengan pelatihan paralegal tadi, Mbak Sila. Jadi pelatihan paralegal itu kan kita latih mereka itu teori 3 hari, 3 bulan mereka harus aktualisasi di pos bantuan hukum itu. Oke. Jadi ini masih ongoing proses. Jadi kalau dari desa mana terbanyak ya ini kan angkanya masih akan karena beberapa mungkin belum memberikan laporan ke kita, tapi secara rata-rata tadi itu kasus-kasus itu yang paling banyak ditangani di desa. Oke, yang tadi diberikan laporan begitu ya. Betul. Nah, melalui Posbankum masyarakat ini kan diajak menyelesaikan masalah secara damai dan mandiri gitu ya. Tadi nggak perlu harus jauh-jauh ke kota dulu, bahkan di desanya ini sudah ada yang menjadi penyelesaian gitu. Nah, jadi semuanya ini bisa dikatakan nggak harus berujung ke pengadilan. Betul. Nah, ini ada catatan atau data statistik secara umum nggak sih yang nunjukin jumlah kasus yang ditangani bisa berakhir dengan mediasi ataupun beranjak ke ranah hukum gitu, yang akhirnya selesai mediasi doang gitu? Kalau kita lihat di data statistiknya, layanan dari 4 layanan tadi, layanan mediasi paling banyak. Ya kan, persentase untuk layanan rujukan, artinya mereka nggak puas di mediasi, mereka dirujuk ke pengacara tadi untuk lanjut tadi, itu sangat sedikit. Artinya ini secara konkret itu bisa menyelesaikan permasalahan di tingkat desa, karena yang layanan rujukan tadi hanya sedikit dibanding dengan jumlah layanan mediasi gitu. Oke, jadi dengan mediasi ya udah berakhir damai akhirnya ya. Iya. Oke Mas Kris, nanti kita lanjutkan lagi pembahasannya ya pemirsa, tentunya seru sekali perbincangannya, bahkan nanti juga kita akan tanya pelatihan yang diberikan ke paralegal ini berapa lama. Jangan kemana-mana, tentunya tetap di Dialog Penting. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Menciptakan sinar
Sinat Seafood Donat. Siapa yang mau makan donat topping ikan teri om? Alah, ikan mentah aja ada yang makan. Ya udah segera daftarin merek Sinat om. Kalau udah viral aja lah. Lihat gawat, om dapat somasi. Gak boleh pakai nama merek Sinat. Udah daftarin merek belum? Belum. Kan udah dikasih tahu dari awal. Ya maaf. Di Indonesia, orang yang daftar merek duluan akan mendapatkan merek tersebut. Oh gitu. Jangan tunggu tenar, segera daftarkan merekmu di merek.tgip.go.id. Oh gitu. Bentar, kamu siapa? Kok ada di kamarku? Postingan video ini untuk edukasi. Oh gitu. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Otomotime, setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Itu karyaku. Sekarang ini punya. Rasakan ini. Karyaku. Karyaku? Hah? Untung karyaku sudah tercatat di DJKI. Jadi aman. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Setiap hari pukul setengah 12 siang dan pukul setengah 6 sore. Hanya di Garuda TV. Kalau nama bisnis samaan, bisa-bisa jadi rebutan. Nah, yang benar dari awal udah daftarin mereknya. Merek itu melindungi identitas bisnismu. Jangan nunggu ribut dulu baru daftar. Kini daftar merek itu gampang. Online aja di merek.dgip.go.id. Sekarang proses pemeriksaannya juga semakin cepat. Bisnis kamu masih kecil, tetap harus amanin mereknya loh. Ingat ya, merek aman, bisnis nyaman. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Tahun atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan Dunia Kita, setiap Jumat, pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Karena ini adalah program prioritas, salah satunya adalah program prioritas Bapak Presiden, di mana seluruhnya bagi masyarakat harus diberi kesempatan terhadap akses tadi. Saya lagi mendorong kantor-kantor wilayah untuk seluruh desa dan kelurahan seluruh Indonesia akan memiliki pos bambu. Kita kembali ke dialog penting, pemirsa. Hukum yang dekat, solusi yang cepat, Posbankum menyapa desa. Tentunya memberikan kemudahan bagi warga desa ya apabila ingin membahas persoalan hukum. Nah, Mas Kris, tadi sempat menjadi pertanyaan, mungkin juga pemirsa ini penasaran sama seperti saya gitu ya. Paralegal diberikan pelatihan-pelatihan begitu. Itu berapa lama prosesnya? Pelatihan ini sesuai dengan kurikulum yang dikeluarkan oleh BPHN. Itu pelatihannya 18 jam teorinya, artinya 3 hari itu secara teori, dan kemudian 3 bulan mereka harus melaksanakan aktualisasi di pos bantuan hukum, dan nggak menjamin lulus juga. Jadi bisa saja mereka nggak lulus dalam aktualisasi 3 bulan itu yang paralegal. Kemudian yang juru damai, Kades Lurah sebagai juru damai, itu juga sesuai dengan kurikulum yang dibikin bersama, itu akan mendapatkan pelatihan sama 3 hari teorinya, tapi kemudian aktualisasinya 1 bulan. Itu oleh narasumber dari Mahkamah Agung, dari hakim-hakim di Mahkamah Agung. Jadi secara kualitas bisa dijamin lah. Nah, mereka juga nggak semuanya lulus. Oke. Jadi untuk tahun ini itu pelatihan juru damai itu diikuti oleh yang daftar itu 1.300 sekian, yang lulus 820 sekian. Itu. Tahun depan 2026 itu kita akan lebih masif lagi karena kan Posbankum ini semua sudah 85% ya. Artinya kita 85% atau
atau apalagi nanti misalnya akhir tahun 100%, maka 83.000 sekian itu harus kita latih sebagai juru damai. Tentu ini juga nggak gampang, makanya ini ongoing prosesnya itu masih cukup masih berjalan sampai sekarang. Gitu. Oke, masih on progress begitu ya, luar biasa. Tapi antusias masyarakat ini banyak ya, 1.300 itu juga banyak loh Mas. Lumayan. Dan mereka merasakan manfaatnya karena mereka diberikan kiat-kiat bagaimana menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat gitu. Dan mereka punya grup alumni atau sesama mereka bisa saling sharing. Di tempat saya masalah ini seperti ini solusinya, tempat saya seperti ini solusinya gitu. Itu jadi pada akhirnya kemudian masyarakat lah yang akan menjadi penerima manfaat paling besar dengan adanya keberadaan pos bantuan hukum desa ini. Oke, nah beberapa waktu lalu Mas, ini sempat diadain kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan pos Bankum di Maluku Utara. Nah ini gimana nih melihat pentingnya kehadiran pos Bankum hingga ke wilayah timur Indonesia? Tadi kalau Papua belum ya, tapi ini sampai di Maluku Utara, ini seperti apa di sana? Maluku Utara, Maluku, kemudian Sulawesi, itu juga sudah 100%. Dan memang apalagi di tempat di mana ada kendala geografis itu, maka keberadaan pos bantuan hukum di tingkat desa itu akan sangat membantu mereka. Misalnya kalau di Maluku bisa jadi mereka harus naik perahu loh. Kalau jauh banget ya aksesnya ya. Iya. Dengan adanya pos bantuan hukum desa ini, simple datang ke kantor kelurahan, hemat semuanya, dan respon cepat yang paling penting itu dari terhadap permasalahan hukum yang mereka alami gitu. Oke, melihat nih sudah on progress, sudah berjalan tentunya ya. Mas Kris sendiri punya harapan nggak sih dari program pos Bankum untuk masa mendatang? Karena sebentar lagi 2026. Nah, gimana Mas harapannya? Yang paling penting adalah step berikutnya itu bagaimana memastikan pos Bankum ini terus memberikan layanan. Itu kami melalui kantor wilayah, ada penyuluh hukum di situ. Kita akan memastikan semua pos Bankum ini memberikan layanan. Itu yang pertama. Yang kedua, pos Bankum ini akan menjadi tempat pemberdayaan masyarakat. Tadi saya sampaikan, ada banyak kementerian yang sudah PKS dengan kita, dengan kami. Misalnya Kementerian PPA. Mereka akan menggunakan pos Bankum ini untuk isu-isu seputar perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan misalnya. Kemudian Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, mereka akan menggunakan pos Bankum ini di sentra-sentra pekerja migran, ya, untuk sosialisasi untuk pemberdayaan masyarakat, isu-isu pekerja migran. Kemudian UMKM, sudah PKS dengan Kementerian UMKM, di mana pelaku usaha mikro ketika memiliki masalah hukum bisa menggunakan pos Bankum. Kemudian nanti akan ada Kementerian Koperasi seperti itu, Mbak. Jadi nextnya itu pos Bankum ini akan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, pemberdayaan hukum masyarakat di tingkat desa. Gitu, itu yang paling penting sebenarnya. Oke, seperti tadi disampaikan Mas Kris ya, ini bermanfaat juga untuk masyarakat loh ya, manfaatnya. Oke, kalau kita melihat perjalanan program ini, apa satu hal yang menurut Mas Kris ini harus semakin diperkuat agar pos Bankum benar-benar menjadi tempat pertama yang dicari warga ketika sedang mengalami masalah hukum? Yang pertama itu tentu warga desa tersebut harus tersosialisasi adanya pos Bankum di tempatnya. Ya. Kemudian yang kedua tadi kita para lega dan Kades Lurah ini akan terus mendapatkan penguatan kompetensi, ya. Misalnya isu-isu yang harus diupdate. Ya, misalnya isu pekerja migran tadi, isu perdagangan manusia, isu-isu yang harus terus diupdate bagi mereka. Ini tantangan yang akan kita hadapi. Jadi kita menjaga atau peningkatan kompetensi bagi penggerak pos Bankum ini penting. Dan tadi saya lupa menyebutkan bahwa pos Bankum ini juga melibatkan mahasiswa magang. Jadi para kantor wilayah ini melakukan PKS dengan kampus untuk menempatkan mahasiswa magang atau mahasiswa KKN di pos Bankum.
itu mereka akan membantu, ada transfer of knowledge pasti kepada paralegal desa ini. Nah, itu akan terus kita jaga, ya, akan terus kita jaga. Jadi intinya adalah apa yang harus kami lakukan adalah memastikan layanan di masing-masing pos bantuan hukum ini berjalan dengan baik. Begitu. Dan tentunya bersinergi dari semua pihak tadi ya karena melibatkan juga anak magang begitu yang memang lagi PKL. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan sukses terus, progresnya lancar ya Mas ya. Iya. Oke, terima kasih sudah memberikan pemahaman dan juga insight tentunya ya untuk masyarakat ini jadi tahu gitu ya Mas Kris ya. Ya, pemirsa, dari perbincangan kita hari ini jelas satu hal, bahwa keadilan kini semakin dekat. Melalui Posbankum, negara membuka pintu besar agar urusan hukum tidak lagi terasa jauh, rumit, atau bahkan menakutkan. Dari konsultasi, mediasi, hingga rujukan advokat pro bono, semua dirancang agar warga bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang damai, cepat, dan tanpa biaya. Dan dengan ribuan Posbankum yang sudah berdiri dari ujung barat hingga timur Indonesia, harapan kita sederhana, yaitu tidak ada lagi warga yang bingung saat menghadapi persoalan hukum. Dan semoga program ini terus tumbuh, menguat, dan tentunya memberikan rasa aman bagi setiap keluarga di desa maupun kota. Jadi terima kasih sudah bersama kami tentunya Mas Kris. Terima kasih, luar biasa sekali. Sukses dan juga lancar untuk progresnya ya. Amin. Oke. Usai sudah dialog penting hari ini, saya Sheila Kosakoi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh